Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini kami dari kelompok 4 yang terdiri dari saya sendiri, Andika Eva Chandra sebagai moderator, kemudian ada rekan saya, ada Wahyu Ketur Puspita, kemudian ada Hari Kurniawan dan ada Nofritis Mono sebagai dokumentasi pada kesempatan kali ini. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami pada ruang kolaborasi mata kuliah Design Thinking. Adapun tema yang kami ambil itu berkaitan dengan empati yang membahas mengenai berita 3 siswa SD di Tarakan tidak naik kelas karena beda agama. Adapun tahapan empati yang akan kami lakukan pada tema ini, itu pertama akan dibahas atau akan disampaikan secara garis besar mengenai berita ini oleh Wahyu Ketur Puspita. Padanya dipersilakan. Ya, baik, terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Di sini akan coba menyampaikan secara garis besar mengenai berita. Saya ulangi, tajuknya adalah 3 siswa SD di Tarakan tidak naik kelas karena beda agama. Nah, jadi dalam berita ini dikatakan bahwa Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau KPPA diwakili Agustina Erni menilai segala bentuk pelanggaran hak anak termasuk hak atas pendidikan tidak dapat dibenarkan dan dibiarkan, terlebih karena perbedaan agama yang dianut. Nah, di sini dikatakan juga bahwa berdasarkan telaah yang dilakukan komisi tersebut atau bidang tersebut, sekolah tersebut diduga telah melakukan pelanggaran atas sejumlah peraturan perundang-undangan, mulai dari menghalangi anak untuk mendapatkan pendidikan agama, tidak memberikan toleransi pada pelaksanaan keyakinan agama bagi siswa, dan mempersulit anak untuk mendapatkan pendidikan dasar yang sebenarnya dijamin oleh undang-undang. Tutur Eni juga melalui siaran pers merespon dugaan diskriminasi di sekolah dasar kepada 3 siswa kakak beradik di kota Tarakan, Kalimantan Utara. Lebih lanjut, menurut Eni, pelanggaran atas hak anak seperti itu bisa mengancam tumbuh kembang anak. Oknum atau institusi sekolah tidak mempertimbangkan adanya dampak permanen psikologis dan menurunnya motivasi belajar anak yang seharusnya menjadi tanggung jawab sekolah untuk membuat suasana yang kondusif dalam dunia pendidikan. Selain itu, kebebasan beragama dan memeluk agama bagi setiap orang termasuk anak telah dijamin oleh konstitusi dan undang-undang. Nah, di sini juga ditegaskan sebenarnya ketiga anak tersebut tuh tinggal kelas bukan karena mereka tidak pandai akademik. Jadi mereka ini tinggal kelas itu ternyata bukan karena mereka tidak pandai akademik, namun karena perlakuan diskriminasi atas keyakinan yang mereka anut. Jadi seperti itu untuk garis besar berita yang ada di artikel tersebut. Baik, terima kasih kepada saudara Catur atas penyampaian secara garis besar mengenai berita yang akan dibahas. Kemudian selanjutnya mengenai tahapan empati yang akan kami sampaikan, itu akan disampaikan oleh Hari Kurniawan. Ada tahapan empati, kemudian permasalahan apa yang ada pada berita ini, lalu tindak lanjutnya, dan yang terpenting adalah ada solusi dari kelompok kami terkait dengan permasalahan ini. Untuk kepada Hari Kurniawan, saya persilakan. Baik, terima kasih saudara Andika. Ya, untuk permasalahan ini ya, pertama-tama dalam tahap berempati ini kita harus bisa merasakan apa yang dialami oleh ketiga siswa tersebut ya. Yang pasti murid pasti terguncang ya, mentalnya pastinya, motivasinya, dan juga kita harus mengerti keadaan murid terlebih dahulu. Dan juga permasalahan ini kan sangat sensitif ya, karena dia tidak naik kelas karena bukan hal yang berbau akademik. Nah, jadi maksud kami ialah ada yang perlu diperbaiki dari kelas tersebut. Apa yang menyebabkan murid tersebut tidak naik kelas ya, atau tidak bisa dinaikkan ya, ke tahap berikutnya. Jadi program yang mestinya dilakukan setelah kejadian ini adalah kita harus mendampingi siswa tersebut supaya kita jaga ya pendampingannya, kita jaga
motivasinya, kita jaga minatnya, dan yang paling penting kita jaga semangat belajarnya dulu itu dulu ya. Jadi kita berpikir positif dulu supaya anak tersebut mau tetap bersekolah. Takutnya kan dampak yang paling buruknya kan anak tersebut tidak mau sekolah. Nah, itu dulu kita harus melakukan pendampingan secara psikologis ya. Kita jaga psikologis anaknya terlebih dahulu. Mungkin bapak ibu dari peran guru BK ya bisa menjalankan tugas pendampingan ini dengan baik. Nah, untuk selanjutnya solusi yang bisa dilakukan ialah bahwa kita harus ada program seperti pengawasan dan juga sosialisasi dari dinas setempat. Karena jika hanya sekolah yang mengurusi permasalahan ini, saya rasa kurang belum maksimal. Jadi harus ada eksternal ya, dari luar sekolah untuk terlibat, ya, mungkin itu mengawasi dan juga mensosialisasi terutama hak pelajar. Jadi di mana-mana sekolah itu harus mengutamakan hak siswa ya, dalam belajar dan juga mendapatkan fasilitas, lagi penghargaan ya, dan juga toleransi. Itu mesti disosialisasikan oleh dinas pendidikan tersebut supaya apa, agar kejadian ini tidak terulang kembali. Ini meski ada sosialisasi dari dinas pendidikan. Apalagi sekarang kan lagi dicanangkan program ini ya, penguatan profil pelajar Pancasila. Harusnya sudah tidak ada lagi ya kasus-kasus intoleransi seperti ini, namun sangat disayangkan. Jadi perlu dipelajari lagi nih apa masalah yang menyebabkan ini, dan dinas harus tegas ya untuk menyelesaikan dan juga melakukan sosialisasi di sekolah tersebut terkait penguatan profil pelajar Pancasilanya. Nah, untuk solusi selanjutnya ialah mungkin sekolah bisa mengadakan studi banding yang melibatkan guru-guru di sekolah tersebut. Tujuannya untuk apa? Agar ada yang namanya open mindset. Jadi guru-guru harus terbuka pikiran, menerima perbedaan, entah itu cara mengajar ataupun perbedaan yang lain ya. Nah, studi banding yang saya maksud itu bisa melakukan kunjungan ke sekolah atau ke tempat-tempat yang istilahnya universitas ya, bisa mencari ilmu-ilmu di tempat lain ya, mungkin keluar daerah. Tujuannya untuk apa? Untuk belajar, sharing, membandingkan pendidikan yang berada di tempat lain gitu. Supaya apa? Nah, kalau guru-guru sudah membandingkan perbandingan antara sekolah ini dengan sekolah ini, itu akan berpengaruh terhadap mindset guru-guru tersebut, dan juga bisa menambah wawasan, dan juga yang paling penting bisa mengevaluasi ya untuk perbaikan kinerja guru ke depan. Seperti itu Mas Randika, tanggapan dari kami. Kembalikan ke Mas Randika. Baik, terima kasih kepada Mas Hari terkait dengan empati yang dapat tersampaikan mewakili kelompok kami mengenai berita ini. Jadi kita sudah sampaikan, kami sangat berempati terkait dengan permasalahan yang ada di SD Tarakan yang dialami oleh 3 siswa yang tidak naik kelas. Kemudian kami juga sudah menemukan hal apa yang jadi permasalahan, kemudian tindak lanjut apa yang mesti dilakukan, dan bagaimana solusi terbaik untuk mengatasi hal tersebut. Tentu hal-hal semacam ini tidak dibenarkan terjadi dalam sekolah, adanya diskriminasi, khususnya diskriminasi agama. Semua siswa sudah sepatutnya mendapatkan hak dalam belajar, hak untuk mendapatkan fasilitas terbaik dari pelayanan yang ada di sekolah, agar mereka dapat mencapai tujuan belajar mereka,
agar mereka dapat menguasai hal-hal yang dapat membantu mereka dalam menunjang keberhasilan menuju kehidupan yang lebih baik lagi, khususnya dalam sekolah. Artinya semua pihak, baik itu dari pemerintah, kemudian sekolah, bahkan yang ada di dalam sekolah, termasuk guru dan siswa, itu benar-benar harus saling berkontribusi agar hal-hal semacam ini tidak terjadi lagi. Mungkin cukup sekian pembahasan kami, presentasi kami terkait dengan permasalahan yang ada di tahapan empati di ruang kolaborasi. Terima kasih atas kesempatannya. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.